Kok dipikir-pikir kok bisa ya cincin emas nih diukir kayak gini? Itu ada nama prosesnya itu penyapuan emas. Emang penyapuan emas tuh kayak gimana? Aku juga gak paham sih tentang prosesnya, tapi aku cuma tahu tentang landasan teorinya, tujuannya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Saya Salsabila, saya di sini akan menjelaskan pengertian pelapisan emas. Pelapisan emas adalah suatu teknik menempelkan kertas emas yang sangat tipis ke dalam benda atau objek yang telah ditentukan. Contohnya ukuran kayu, patung, dan bingkai foto. Bisa disingkat juga dengan pelapisan benda padat dan pelapisan benda logam yang menggunakan arus listrik dan melalui larutan elektrolit. Di sini juga menjelaskan tujuan proses terjadinya penyepuhan untuk melindungi suatu logam atau menambah nilai jual dari suatu logam tersebut. Penyepuhan adalah cara melapisi logam dengan logam lain, dengan menerapkan teori elektrolisis. Tentu, logam yang akan digunakan untuk melapisi logam lain, haruslah memiliki sifat yang lebih baik, seperti, tidak mudah berkarat, memiliki daya tarik, dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Baiklah, di sini saya Miftahul Jannah akan menjelaskan tentang landasan teori mengenai penyapuan emas dan mengapa sih penyapuan emas itu bisa terjadi. Yang pertama, landasan teori. Pelapisan logam menggunakan sel elektrolisis untuk memperindah penampilan dan untuk mencegah korasi. Benda yang digunakan untuk penyapuan emas dijadikan anoda Fe dan logam penyapu dijadikan katoda Au. Larutan yang digunakan ialah larutan yang berada pada tembaga CuSO4 dan sedangkan pada perak yaitu AgCN2. Lamanya penyapuan emas mempengaruhi ketebalan logam pada logam yang akan disapu. Yang kedua, mengapa sih penyapuan emas itu bisa terjadi? Penyapuan emas bisa terjadi karena adanya aliran listrik anoda yang menyebabkan terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katoda menyebabkan reaksi reduksi. Contohnya pada peristiwa penyapuan besi pada tembaga. Logam tembaga dihubungkan pada kutub positif anoda dan kutub negatif katoda. Pada anoda, terlihat bahwa logam Au semakin lama semakin terkikis. Hal ini disebabkan karena logam Au terionisasi dalam larutan menjadi ion Au 3+. Sedangkan pada katoda, terlihat bahwa warna bola besi semakin lama warnanya berubah menjadi kuning. Hal ini disebabkan karena pada permukaan bola besi terbentuk endapan Au yang warnanya kuning. Endapan tersebut terbentuk dari hasil reaksi penangkapan elektron oleh ion Au. Baiklah, saya di sini Aurelia Katrina Oktariani akan menjelaskan apa saja sih perubahan energi yang terjadi kepada penyapuan logam dan apa saja manfaat-manfaat kepada penyapuan logam. Yang pertama yaitu perubahan energi. Perubahan energi yang terjadi yaitu sudah dijelaskan pengertian sebelumnya untuk menempelkan suatu emas atau perak yang tipis kepada sebuah benda, di mana dapat disingkat perubahan energi yang terjadi yaitu merubah energi listrik menjadi energi kimia melalui sel elektrolisis. Yang kedua yaitu manfaatnya. Yang pertama manfaatnya bagi saya ataupun kami yang melakukan penelitian ini adalah untuk bisa menyelesaikan tugas film dokumenter mengenai penyapuhan logam yang telah diberikan oleh Bu Sari, dan juga bisa menambah pengetahuan kami mengenai apa saja yang terdapat di dalam penyapuan logam. Yang kedua yaitu manfaatnya bagi masyarakat umum. Masyarakat umum dapat mengetahui apa saja pengertian, manfaat, dan tujuan dilakukannya penyapuan logam ini, dan juga masyarakat umum menjadi paham apa saja bentuk-bentuk penyapuan logam ini. Terima kasih. Ada paham bukan tentang materi yang kita jelaskan ini? Materinya paham sih, tapi aku pengen tahu sih prosesnya gimana. Sekarang jam 1, ke tukang emas aja yuk. Ayo. Tapi kita emangnya mau beli emas? Tapi mau tahu prosesnya. Itulah. Oh iya. Ayo. Gas. Sekarang kami mau OTW ke tukang emas. Dadah.
So, kami udah sampai di pasar. Jadi kita mau cari toko emas yang mau menerima kita. Bye-bye. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock. Berarti yang itu tuh cara membersihkan emasnya, Pak? Cara membersihkannya habis dibersihkan dan Itu tuh sabunnya sabun apa tuh, Pak? itu dari buah kayu. Pisang lek bisa juga. Kalau sabun nggak bisa loh. Nah, bersihnya tuh harus sampai mengkilap gitu. Ya bersih kayak gini, mengkilat kayak gini. Habis dikilatin. Ini air emasnya deh. Air emas. Air apa nih, Pak? Ini emas Oh, yang udah dilarut. Ini dilebur. Dipanasin. Baru dikuning. Dan diwarnain warna. berarti langsung masukin aja, Pak? Emang langsung dimasukkan ini. Tapi dipanasin dulu, airnya belum panas. Oh, tunggu airnya panas Baru dikuningin. biasanya berapa lama tuh, Pak? Prosesnya 10 menit. Nah, nih tadi kan, nah ini udah berubah warnanya kayak gini. Nah, ini. Udah berapa lama Bapak ngelakuin ini, Pak? Udah lama, lebih kurang 15 warna emas. Aku kok digituin lagi, Pak? Diulangi baru 1 kali, baru permulaan. Nah, diulangi 1 kali lagi baru dia sempurna. Oh, berarti 2 kali lakunya, Pak? Mm-mm. Ini cara pengerjaannya ya. Nah, udah bagus ya. Apa nak? Ini warnanya, ada warna emas. Ada warna Ini emas kan? bisa berubah warna nih, Pak? Bisa. Dari kuning ke putih bisa, dari putih ke kuning bisa. Kan udah di warna kayak gini nih, bisa luntur warnanya. Bisa. Tetap luntur. Sedangkan emas asli aja luntur. Tahannya tuh berapa lama tuh, Pak? 1 bulan 2 bulan lah. Ya, tergantung pemakaian. Berarti kalau batu cincinnya yang sama juga lakunya kayak gini ya, Pak? Bisa. Air-air yang gini nih, cara apanya apa, Pak? Gimana ya? Kalau air pemakaian untuk emas ini airnya air hujan langsung, air hujan. Ya, air hujan. Berarti langsung air hujan yang berwarna kuning. Ya, Jeruk yang ini nih gunanya apa? itu buatan penghilang karat. Siapa? Iya, nah. Baik, jadi di sini saya sebagai Maya Famida Zahra akan menyimpulkan dari hasil proses penyepuan emas tadi. Yang pertama yaitu keadaan emas murni atau anoda, logam menjadi terkikis dan larut. Yang kedua, keadaan cincin atau katoda, permukaannya menguning karena dilapisi oleh emas. Yang ketiga, keadaan larut AuCl3 dan CuSO4, terdapat gelembung warna kuning. Kesimpulannya yaitu yang pertama, proses penyepuan pada perhiasan emas terdiri dari pembersihan, pelapisan, dan pengeringan. Yang kedua, larutan elektrolit yang digunakan adalah
larutan yang mengandung ion logam anoda seperti penyepuan logam emas AU menggunakan larutan AuCl3. Yang ketiga, bahwa penyepuan itu terjadi karena ion yang bertemu dengan elektron dari arus listrik DC sehingga mengendap pada katoda. Yang keempat, ion logam bergerak dari anoda menuju katoda. Jadi, kita udah selesai melihat proses penyepuan emas yang dibantu oleh Pak Iman. Terima kasih sudah menyaksikan keseruan kami. Dadah!